Apakah kita bisa selamat berlari sekencang-kencangnya? Kita tadi melihat binatang buas harimau, dan kita berlari sekencang-kencangnya mencari tempat aman. Silahkan kasih komentar. Dan sudah pernah juga saya jelaskan kepada kawan-kawan, lebih baik memanjat daripada bersembunyi seperti yang saya lakukan tadi ya. Lebih baik memanjat. Jadi di sini ada pohon kelapa sawit, kawan-kawan. Dikelilingi pohon kelapa sawit, tapi pohon kelapa sawitnya tidak memiliki tangkai lagi. Bangkarnya sudah mulus ini pohonnya. Bagaimana cara memanjatnya? Hampir semua seperti itu di sini. Pohon sawitnya sudah gundul dari bangkar, dari tangkai bangkar. Bagaimana cara kita memanjatnya? Kata abang harus memanjatkan seperti itu. Apalagi kita bertemu harimau di tempat seperti ini lokasinya. Pohon kelapa sawitnya semua gundul. Caranya bagaimana? Kan seperti itu. Apakah bisa? Lebih baik kita memilih yang mana coba? Kita memaksakan memanjat pohon kelapa sawitnya, padahal pohonnya sudah gundul, sudah mulus ini sampai ke atas, tidak memiliki tangkai pelepah lagi. Kemana lagi kita bersembunyi? Apakah cara seperti yang saya lakukan tadi, kita bersembunyi di balik pohon kelapa sawit dan kita bersembunyi di rerumputan yang lebat? Coba kasih komentarnya para suhu-suhu, para master-master ya. Dan apakah kita mencari sungai ketika kita melihat seekor harimau dari kejauhan sekitar 200 meter dan dia melihat kita, dan harimau tersebut berjalan ke arah kita, mengikuti kita, mengendus-ngendus, mencari posisi kita? Apakah kita mencari sungai yang ada airnya dan bersembunyi di dalam sungai seperti itu? Coba mana yang lebih efektif, ya kan? Saya di sini mau bertanya dulu ke kawan-kawan, mana yang lebih efektif? Karena di situ banyak di salah satu video saya banyak yang tidak setuju. Ngapain memanjat katanya. Pasti harimau bisa memanjat pohonnya. Oke lah, seumpamanya seandainya ini tidak botak ya, tidak gundul ke atas, ada tangkainya, pelepahnya, kita bisa memanjatnya ke atas. Katanya harimau juga bisa memanjat, ya kan? Di situ hampir 40% saya lihat harimau itu bisa memanjat. Komentar-komentar orang begitu banyaknya, harimau itu bisa memanjat katanya. Jadi kita harus mau lari kemana lagi? Coba lari seperti yang saya katakan tadi, di tempatnya dia, di daerahnya dia. Kawan-kawan lari. Sudah pernah mendengar berita viral ya, di Sumatera seorang pekerja kebun berlari dikejar harimau. Itu jaraknya sekitar lebih dari 250 meter lebih. Dia melihat harimau, dia berlari, dan harimau melihat dia, dan harimau tersebut mengejarnya, dapat. Apakah bersembunyi seperti yang saya lakukan tadi di rerumputan ya? Padahal kita sudah tahu harimau itu penciumannya radius 200 meter. Dia sudah tahu di area dia berdiri, dia sudah tahu. Dia sudah mengendus-ngendus, kawan-kawan. Dia sudah merasakan ada aroma manusia.
Sekarang saya mau bertanya ke kawan-kawan, mana yang lebih efektif? Ya kan? Karena di situ banyak saya melihat tidak setuju, ngapain memanjat? Harimau lebih jago memanjat katanya. Ya kan? Coba, mau lari kemana? Itu saya katakan tadi, seandainya ini pohon ada tangkainya, ada pelepahnya, kita bisa memanjat. Dan kita panjat ke atas, kawan-kawan mengatakan harimau juga bisa memanjat. Ini sekitar 8 meter lebih kawan-kawan. Ini sekitar 8 meter lebih tingginya. Berulang-ulang kali saya katakan. Kalau orang Sumatera pasti tahu. Ini ada orang Sumatera yang berkomentar katanya harimau bisa memanjat. Cobalah. Ya kan? Bagaimana? Tidak usah memanjat? Karena harimau bisa memanjat, begitu? Lebih konyol lagi, begitu? Oke. Bersembunyi? Apakah efektif? Berkamuflase? Bagaimana? Padahal harimau itu penciumannya radius 200 meter, dia tahu ada manusia. Apakah bisa berkamuflase di rerumputan seperti ini? Coba. Bersembunyi di balik pohon seperti yang saya lakukan tadi, apakah bisa? Apakah kawan-kawan yakin tidak terlihat binatang buas seperti harimau tadi? Yakin? Coba kita pakai logika saja. Makanya kita harus belajar dulu, apakah harimau bisa memanjat? Ya bang, harimau bisa memanjat di mana? Itu dia, ya kan. Nah, saya melihat di salah satu video di channel, harimau itu bisa memanjat pohon. Iya, sudah pernah saya jelaskan. Pakai alat bantu kan, otomatis harimau bisa memanjat. Alat bantu apa bang? Tali. Tali itu dilingkarin sampai ke atas pohonnya. Pasti harimau bisa memanjat. Ya seperti itu. Di acara sirkus itu dia harimau bisa memanjat. Kalau di rimba, di tempat aslinya, harimau tidak bisa memanjat. Ya, saya jelaskan, harimau tidak bisa memanjat lebih dari 5 meter. Bahkan 3 meter aja dia sudah tidak mampu. Karena harimau itu bukan hewan pemanjat. Lihat dari pinggulnya harimau ya, tidak ramping. Beda dengan macan tutul. Macan coba lihat, pinggulnya itu ramping. Memang hewan pemanjat. Lihat monyet. Monyet itu pinggulnya itu ramping. Memang hidupnya di atas, pemanjat. Jadi harimau tidak. Lihat pinggulnya. Pinggulnya itu pinggang. Coba lihat. Besar, berotot, tidak bisa memanjat. Paling tinggi 3 meter mungkin. Udah hebat kali itu harimaunya. Jadi kalau kawan-kawan pernah melihat harimau bisa memanjat, mungkin pohonnya itu rimbun ya, tidak tinggi tapi banyak tangkainya. Paling harimaunya manjatnya seperti itu. Tapi kalau memanjat pohon tinggi, harimau tidak bisa. Jadi yang saya lakukan tadi, ini pendapat saya kawan-kawan ya. Ini pendapat saya. Coba kalau kawan-kawan tidak setuju dengan pendapat saya ini, pendapat saya harimau tidak bisa memanjat, dan pendapat saya lebih baik memanjat, kan seperti itu. Lebih baik memanjat. Jadi saya buat tadi ilustrasi ke kawan-kawan. Saya buat ilustrasi, ada pilihan di situ ya. Bersembunyi, berkamuflase di rerumputan ya, atau berlari. Nah, coba pilih yang mana, ya kan? Pilih yang mana agar kita bisa selamat dari harimau, buruan harimau. Oke? Jadi tadi saya itu ya, saran saya. Jadi kalau pendapat saya harus memanjat kawan-kawan. Carilah pohon yang ada tangkainya. Oke? Carilah pohon yang ada tangkainya, ataupun pohon kelapa sawit yang ada tangkainya, pelepahnya, ataupun pohon yang lebih tinggi, minimal dia batangnya besarnya seperti ini agar kokoh ya, agar kita bisa selamat di atas, dan tingginya minimal di atas 8 meter kawan-kawan. Nah, ini pendapat saya.
Mungkin kalau kawan-kawan tidak setuju, coba kasih tahu apa yang lebih bagus lagi agar kita selamat dari harimau. Silahkan kasih komentarnya, mana yang lebih efektif. Kalau ada pilihan yang lain, coba jelaskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.